Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 1 akan mewawancara seorang penjual kue di salah satu pasar di Bandar Lampung yang memiliki riwayat penyakit hepatitis B dan juga hipertensi.
sebelumnya izin untuk mulai. Jadi kan kemarin kita sudah wawancara Ibu ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, ternyata dari wawancara kita kemarin, kita sudah mencari beberapa literatur untuk edukasi mengenai pengobatan dan terapi dari penyakit Ibu gitu. Jadi izinnya Ibu untuk menyampaikan edukasi mengenai dari hasil wawancara kemarin. Jadi Ibu nanti mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan mengenai dari terapi pengobatan, terus nanti hal apa aja yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kesehatan dari Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh dipersilakan. Jadi Ibu cerita apa? Kayaknya Ibu dengerin dulu Iya. apa yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Nanti boleh Ibu tanya, atau kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh, oh bagian ini gimana maksudnya gitu, boleh. Jadi boleh Ibu izin untuk mulai. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan teman-teman. Baik Bu, yang pertama itu berdasarkan hasil wawancara kemarin, ada beberapa rencana edukasi atau konseling yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Sebelumnya saya mohon izin ya Bu, untuk pertama itu gaya hidup. Gaya hidup yang telah Ibu sampaikan ketika wawancara kemarin, ternyata pola hidup yang sudah Ibu lakukan sudah tepat. Namun di sini saya hanya akan membantu untuk mengingatkan bahwa untuk pola makan Ibu dapat mengurangi konsumsi garam, lemak dan gula. Jadi untuk makanan yang direkomendasikan itu Ibu harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, ikan, sayuran hijau dan kacang-kacangan. Tadi dari pertanyaan dari yang saya sampaikan, apa ada yang Ibu yang ingin tanyain? Ini ya seperti makan ya. Kalau sekarang mungkin udah karena umur ya. Jadi udah banyak yang nggak suka. Kayak makan suka ada orang naruh disajikan daging ayam, ada pamannya urap, Ibu lari ke sana gitu. Kayak daging ini ikan enggak. Udah enggak selera. Tapi Ibu menghindari untuk makanan-makanan asin, Asin, manis gitu loh. Manis nggak suka manis. Nggak suka manis. Nggak suka manis. Ya. Malah tiap masak bilang anak-anak kok kurang garam sama. Kurang garam. Iya. Nah, itu tuh udah banyak yang ini yang berkurang seleranya. Tapi sebenarnya dari penjelasan Ibu juga, Ibu termasuk orang yang peduli gitu sama kesehatan. Iya benar. Iya. Itu benar. Soalnya seperti sekarang kayak Ibu sakit gitu ya, kepala pusing kok badannya, Ibu langsung cari obat sendiri supaya badannya nggak sakit gitu. Beda dengan anak-anak kalau udah meringkih sudah ini dah baru dia terus Ibu enggak, baru terasa udah sih cari obat sendiri. Dan udah kayak gini nih ya, ininya tuh kemauannya tuh tinggi, padahal tenaga udah nggak ada apa-apa tuh mau pengen sendiri gitu. Oke, Saya sendiri. dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Boleh di next aja. Iya, boleh. Baik Ibu, selanjutnya kalau misalkan dari pola makan sudah baik ya Ibu. Ya. Itu dari mungkin ingin mengingatkan dari aktivitas fisiknya Ibu. Berdasarkan kondisi fisik yang telah Ibu jelaskan kemarin, tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas berat ya Bu ya. Jadi disarankannya untuk melakukan aktivitas ringan seperti jalan pagi Ibu setiap harinya. Minimal tuh 5 menit Ibu jalan paginya gitu. Jalan pagi itu enggak apa ya, dibilang bisa jalan enggak, tapi kadang-kadang kalau dibawa jalan ke naik pasar aja. Iya. Tapi Kemarin itu periksa dokter lagi kan sebulan sekali kontak dokter ini. Kenapa dok saya ini kok badan saya kok tambah lama tambah nggak ada tenaga? Itu karena efek samping karena makan obat hepatitis itu tadi. Gitu. Dulunya ke sana kata dokter itu. Jadi efek sampingnya kelelahan gitu ya Bu ya? udah cepat lelah. Cuman kalau hepatitis ini kan nggak ada merasakan sakit. Iya, Nggak ada di mana-mana, nggak ada yang sakit gitu, biasa aja. Cuman itu karena makan obat itu jadi tenaga berkurang, jadi papa males ke jalan tuh males.
Kalau masak-masak masih rajin, tapi dibeliin. Nanti bersih-bersih Iya, dulu untuk sendiri, bersih-bersih. Nanti taruh di dapur, nanti pakai kursi. Saya sambil masak pakai kursi. Kalau menaunya ya harus jalan ya. Boleh dilanjutin untuk teman-teman. Jadi untuk olahraga memang kerasa sulit ya Bu, Iya, karena badannya sulit, iya. lemas. Nah, Nah kemarin itu karena ada penyakitnya banyak sih, ada proposan juga. Iya. Jadi kan kemarin itu berat badan 60, jadi disuruh pulang ke dokter ini terapi. Insya Allah kurang gitu loh, turun 15 kilo dari 60 dari 55 56. Nah sekarang udah tadi stop gitu, nggak boleh kurus badan kan nggak boleh juga gitu. mungkin boleh dilanjutkan. Ya benar Ibu tadi, alhamdulillah udah aware sama dirinya sendiri kalau misalkan lagi jalan gitu udah terasa sakit langsung konsultasi ke dokternya Ibu waktu kontrol. Iya. Mau apa yang dirasakan dibilangin ke dokternya. Tapi kalau misalnya dia ganti aktivitas kalau jalan ke depan atau ke kamar mandi itu masih bisa kan? Bisa, Alhamdulillah. masih bisa. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya jalan ke kamar mandi atau jalan ke depan itu Bisa. masih dilatih jalannya biar kakinya masih Masih bagus. Iya, masih itu bagus. kalau itu masih dia sampai depan sini sana bisa, tapi yang jauh ke atas sana Udah nggak kuat ya Bu. dia sama anak-anak juga nggak boleh takut disenggol orang jatuh. Soalnya kan ini banyak sih sakitnya, Iya. tulang ekor bengkok juga kan, jadi nggak boleh sama dokter ibu nggak boleh jatuh ya, kalau jatuh entah fatal katanya gitu. Jadi banyak dijaga, dia sama anak-anak nggak boleh kemana-mana. Kalau kemana mau berdua atau gitu. Kalau misalkan dari obat amlodipinnya sendiri itu ada efek sampingnya nggak buat ibu? Kayak kaki bengkak atau ibunya jadi pusing Kalau setelah minum? kemarin itu ada bengkak tapi sebentar, nggak nyampe lah, paling 3 bulan lah dikasih dokter 3 bulan. obat, udah sekarang udah nggak lagi. Mungkin karena itu waktu itu sering minum obat amlodipinnya ya Bu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk kaki bengkak terus kayak kram, jantung berdebar itu efek samping dari obat yang ibu konsumsi, contohnya tadi amlodipin. Amlodipin. Terus kayak tadi ibu sempat bilang kalau misalnya untuk olahraga jalan ke depan itu aja udah mulai kayak tidak ada tenaga lagi Iya, gitu. iya. Nah itu juga merupakan salah satu efek samping dari obat si lamivudin ya. Ibu minum hepatitisnya lamivudin. Hepamet. Oh ya, Hepamet. jadi mungkin itu salah satu efek sampingnya. Alangkah baiknya nanti ketika ibu kontrol atau konsultasi ke dokter, ibu jelaskan kalau misalnya dok setelah minum obat amlodipin, saya merasa ada pembengkakan di area kaki. Udah ada dibilang ke dokter. Udah dibilang ke dokter. Jadi kan tiap bulan tuh, jadi sekarang kan beli tensi sendiri, bisa tensi sendiri. Jadi dibilang dokter kalau tensinya udah 120 udah normal, udah amlodipinnya di stop dulu gitu. Terus misalnya nih Bu, ibu udah mulai ngerasa lemas, terus pusing, itu kan biasanya tanda-tanda dari tekanan darah tinggi. Nah, ketika ibu periksa, kan ada alat tensimeter sendiri tuh, boleh dicatat kayak misalnya untuk hari ini di tensi berapa tekanan darahnya, terus besok pas tensi berapa. Jadi nanti ketika kontrol boleh dikasih tahu ke dokternya untuk tekanan darahnya apakah normal, statis, atau naik, turun, itu juga kan dapat mempengaruhi gitu. Kalau itu belum dicoba. Iya. Tahu-tahu sendiri aja. Sini Pak. Tapi untuk sejauh ini dari pembicaraan kita bahkan dari kemarin wawancara itu ibu tuh sangat peduli banget gitu sama kesehatan. Iya. Terus kayak Iya, saya tanpa nggak mau. ibu, iya. Kalau sakit kan tuh nggak kepengen kan, Iya. cuman kan semuanya datang tuh ya dari Allah, kena izin Iya, Allah kan nggak betul, bisa Ibu. ya. Nah, jadi sekarang apa yang terasa tuh dijalanin aja. Iya. Rasa udah sakit saya berobat gitu, berobat. Jadi tadi mungkin untuk efek samping tadi kalau pas konsultasi ke dokter mungkin bisa dibicarakan. Tapi memang beberapa obat ya pasti ada efek sampingnya gitu Bu. Tapi kan selagi efek sampingnya masih bisa diterima, maksudnya yang tidak terlalu berat kayak sampai bisa bikin pingsan atau apa atau alergi gitu, itu udah efek samping yang begitu berat. Tapi walaupun efek sampingnya ringan kayak tadi kaki cuma bengkak, terus jantungnya berdebar setelah minum obat, atau terasa lebih pusing, atau terasa lemas, ngantuk,
ngantuk. Itu tidak apa, ketika konsultasi tetap disampaikan Iya. kepada dokter. Iya, supaya nanti dokternya bisa kaji lagi dari obat-obatan yang diminum. Iya. Kemarin kan nih baru pulang dari dokter juga nih. Udah dilihat hasilnya lab itu ganti dokter Ridwan. Oh iya. Tahu dokter Ridwan Di rumah sakit mana? Airan, spesialis finansi apa itu dia. Kemarin dilihat catatan obat dikasih dokter sebelumnya. Saya lain jalannya ya Bu, ini saya buang semua, saya buang semua ya. Bukan satu ini aja. Jadi sekarang makan hepatitis saja. Oh iya, alhamdulillah. Berarti obat-obat yang dikonsumsi sudah berkurang ya Bu, dari Iya. banyak macamnya Satu sekarang aja alhamdulillah sehari. tinggal satu. Iya. Berarti Ibu setiap konsultasi ke dokter bawa obat-obatan yang diminum juga kan untuk ditunjukkan ke dokter? Enggak, kan Atau di Ada rekam medisnya ya, Bu? kan iya. ada. Kan ditulis sama dokter Iya. tuh. Dilihatnya sebelumnya dikasih obat apa, jadi apa. Sekarang dibuang semuanya. Apa ibu ini sehat kan dia. Ini sehat. Amin, ya Allah. Kemarin itu juga USG diperiksa semua. Ya cuman ini karena faktor usia ya Bu. Iya. Ada pengecilan sedikit kayak topi ginjal. Iya. Ada pengecilan sedikit. Itu bukan karena sakit, karena karena faktor usia. Yang namanya organ kita juga pasti ada Iya. penurunan dari pertumbuhan dan fungsinya. Iya. Kan kalau kayak makan tuh biasa aja. Jangan lupa untuk terus semangat ya Bu ya. Tetap semangat Ibu. Iya. Jangan stres. Insya Allah kalau itu saya mah namanya untuk berobatnya saya sendiri yakin sendiri gitu. Iya. Kalau merasa sakit aja rasa gitu. Dari teman masih ada Ambil yang minum sih. Enggak usah Bu. Kita cuma mau sebentar kamu. ini udah mau selesai. Paksa. Enggak apa-apa Ibu. Enggak apa-apa ya. Untuk pengobatan Ibu alhamdulillah sudah sangat baik. Terus untuk pola makan, pola hidup juga bagus bagus banget, banget. bagus Iya, banget, tidur Ibu. Ya tidak tidur. larut malam. Kalau Iya. seperti kadang-kadang kan masa tuh jam 10 tersangan tuh saya matikan kompor tidur dulu. Dulu ya Iya. kan anak-anak tahu akhirnya apa ibu ini tidur dulu sebentar. Itu karena kemarin itu kelelahan karena ngurusi kakek ini. Kakek kan ini udah sehat, dia nih udah bisa ngapain ke kamar mandi sini apa sendiri. Dulu tidur semuanya tempat tidur, ganti popok, ganti pampers kemarin 3 kali kan banyak begadang itu jadi kurang tidur gitu. ya, Bu. Jadi mata ini kemarin ini sering dicap pembuluh darah gitu. Iya. Tadi gua ke mata juga itu karena kelelahan kayak gitu. Jadi sekarang kalau capek dia tidur dulu. Tidur, iya benar Bu. Iya, Bu. Jangan maksain diri ya Bu ya. Iya, tidur dulu nggak ini nggak di ini banget kerjain. Iya. Kalau misalnya udah terlalu capek, ada banyak kerjaan, minta tolong sama keluarga yang memang masih bisa sehat untuk bantu kayak anak, cucu. Terus sama anak nggak boleh masak. Iya. Karena mereka tahu. Ibu mau apa, misi beliin, beliin sambal mau apa. Berarti benar-benar dukungan Dari keluarga keluarga. ya. Bagus banget. Kayak bapak juga dukungan anak-anak semuanya. Orang yang sebapak ini ya baru kena 10 sana sini dia bapak berobat kemana sih kok masih ini bapaknya sebulan sekali ke dokter saraf sebulan sekali ya orang itu nggak mau udah meninggal dia bilang banyak teman-temannya katanya Pak Haji sana berobat sih katanya dia tapi sana nggak bayar katanya orang itu yang ngasih tahu bapak taunya dia dulu yang meninggal. Iya. Ini karena dukungan anak-anak Iya, itu udah ada. banget, Bu. Itu juga karena pengecilan otak itu kan orangnya harus dibawa happy. Iya. Dibawa happy kan. Jadi dibawa ketawa-ketawa, dibawa bercanda nih bapak ini. Makanya bertahan dia. Bener aja. Kalau orang lain yang bilang bapaknya sakit dicuekin. Iya, makan. Nih, makan. Iya, benar Bu. Di rumah sakit aja ibu lihat ya dia sama suaminya. Dipanggil sama dokter namanya udah masuk lu sana lu tuh astagfirullahaladzim ya Allah begitu amat udah sakit gitu amat kasar banget
ini mah dimanja. Alhamdulillah ibu benar-benar support dari keluarga tuh Iya, benar-benar Ya berpengaruh dokter banget. juga bilang gitu, kalau kayak bapak ini support dari keluarga Iya, itu, benar. obatnya yang support dari keluarga Iya, itu yang benar. utama. katanya. Betul banget. Memang Jadi- kalau obat dalam kan cuma ngobatin apa ya bagian organnya aja, tapi kalau dukungan keluarga, support dari lingkungan sekitar itu juga berpengaruh di pikirannya, jadinya kan nggak stres. Kalau Iya. makin stres kan makin ngedrop. Sekarang mah Iya. aku bawa happy aja. Iya, ibu juga gitu, jangan terlalu banyak. Jangan, biasanya kalau orang tua kan sedikit-sedikit dibawa Iya, Kalau kemarin tuh karena kecapean ngurus malam-malam itu memang saya letih. Sering bilang ke dokter karena ibu kecapean katanya gitu. Ibu repot-repot. Maaf ya. Terima banyak Bu. Minum ini. Jadi ibu mungkin edukasinya sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, seperti makan makanan yang kurangi makan makanan yang banyak garamnya, terus makan makanan yang tinggi zat besinya tadi, terus makanan yang manis untuk dikurangi. Tapi alhamdulillah ibu tadi nggak suka ya makanan manis. Terus tadi untuk efek samping dari obat yang ibu minum, sekarang kan sudah tinggal minum obat yang hepatitisnya Iya, aja. Nah hepatitisnya nanti aja. kalau misalnya setelah minum obat hepatitisnya ternyata ada kayak kerasa aduh kakinya bengkak atau gatal-gatal atau sekedar pusing, lemah, boleh dikonsultasikan ke dokternya ketika nanti kunjungan konsultasi berikutnya. Iya. Gitu, supaya nanti dokternya bisa mengkaji apakah dari obatnya atau dari kesehatan ibunya, seperti itu. Mungkin yang bisa kami sampaikan adalah Terima kasih banyak, terima Ibu. kasih banyak. Terus sama kalau dari saya pribadi terus semangat, ya namanya kita hidup kan, nah pasti dari muda ke tua gitu kan ya Bu. Jadi jalani dengan apa ya, dengan ikhlas. Terus alhamdulillah dapat dukungan dari keluarga gitu. Jadi terus semangat, terus jaga kesehatan, Iya. untuk pola makan, pola hidup ya dijaga supaya terus bisa hidup sehat. Ini seperti kue-kue kan banyak di depan Iya, tuh. iya. Saya nggak ada yang suka. Ada yang suka paling satu combro. Tapi kan nggak manis. Enggak manis ya Bu ya. Combro pagi kadang nasi ibu makan apa tuh? Enggak. Kalau combro satu. Kadang tuh kalau datang combro ini buat ibu nih kalau dari ibu. Udah, Nah, saya tuh nggak suka. Ibu bilang kayak mana? Suka bisa dimakan ya, tapi saya nggak ini amat gitu, nggak senang amat gitu makan makanan itu. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan untuk ibunya? Karena tadi edukasinya udah disampaikan semua. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, jadi mungkin aku sedikit aja ya Bu ya. Kami untuk mengedukasi ibu ini kami sudah berkonsultasi terlebih dahulu Bu sama dosen kami gitu, dan respon dari dosen kami pun nggak banyak untuk ibu karena dari diri ibu sendiri itu udah melakukan pola hidup yang baik. Terus kalau misalkan sakit juga langsung ke dokter, nggak beli Iya. obat sendiri. Itu tuh udah Dokter. jos banget buat ibu. Iya ke dokter. Ya, jadi dosen kami kayak cuman mengasih arahan itu sedikit banget gitu Bu, karena memang dari hasil wawancara kemarin dari ibu tuh sudah memang berobat ke dokternya rajin, untuk minum obatnya juga ya rajin, obat-obat yang dikonsumsi juga sesuai sama apa yang dianjurkan dari dokter. Itu apa namanya tuh? Kalau saya memang ini ya, kayak bapak ini kemarin kan tadi dokter umpamanya ke dokter ini, dokter yang pertama dikasih obat 8 macam obat saraf ini. Nah, terus bapak ini suka sekarang kalau kumat dia kayak orang tuduh gitu. Kata sini kenapa? Sebelah gitu dokter, dibilang dokter yang pertama itu barangkali ini epilepsi. Lah, kenapa epilepsi? Orang nggak ada apa-apa. Nah itu, jadi dianjurin sama adik-adik bapak ini coba pindah dokter satunya. Jadi 8 obat jadi 4. Kenapa bapak bisa begitu dok? Tapi kita nggak jelekin dokter ini kan. Kenapa bapak bisa begitu dok? Ini bapak karena kebanyakan obat. Berarti berpengaruh juga. Semenjak obat itu dikurang, bapak tambah sehat. Tambah sehat dia, iya. Tadi 8 macam obatnya. Pas berobat lagi ke Adven bawa bapak ini pusing-pusing katanya. Tiba bisa bapaknya ini apa namanya ini trombositnya tinggi trombositnya. Ya sekarang sekali periksa itu ke dokter
Penny. Bulan sekali ambil darah bisa bagus, sekarang udah bagus hasilnya. Alhamdulillah. Sama jangan lupa ya Bu, Ibu pernah lupa minum obat gitu nggak? Misalkan kayak hari ini minum terus hari besoknya lupa untuk minum obat. Itu kalau misalkan itu pasang alarm gitu Bu, supaya untuk Yang dulu ya, mengingatkan Ibu. sama yang minum hepatitis kan baru ya. Hmm. Takut lupa, jadi kalau bisa tepat waktu minumnya Iya. jam 8 Jam gitu 8, iya, ya, benar. pakai alarm itu Pakai alarm ya. ya. Sekarang udah mulai agak nggak ada lagi ininya apanya. Karena udah terbiasa Ah, ya. jadi sekarang makan obatnya boleh sekali. Oh. Jadi lebih sedikit, Nah, lebih sedikit, jadi lebih ya boleh. diingat kan. Kemarin dokternya Ridwan tuh bilang kalau saya nggak makan obat lagi gitu. Tapi nanti kembali lagi naik lagi ininya, Iya. terus ya gitu virusnya. Enggak makan ini aja katanya sekarang hepatitis aja, tapi makan boleh sehari. Sehari berarti memang dari dokternya yang Iya. menganjurkan. Baik, sudah cukup. Ibu sekali lagi terima kasih banyak. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami udah dibolehin main ke rumah. Iya, Sampai masuk ke rumah ini. Cuman gini nih, Iya, ini nggak udah apa-apa, dagang Intan. ini. Ini habis masak kue. Oh, cicipin di sini. Enggak usah dulu. Ya udah, kita udah selesai. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya Iya, Ibu. iya. Semoga nanti kedepannya kita masih bisa berkunjung Iya, lagi. iya. Jangan kapok kalau Enggak, kita enggak, balik. enggak kapok-kapok. Kan ini kita kesini karena tugas, mungkin besoknya kita datang untuk silaturahmi. Oh iya, nggak lagi, apa-apa. gitu. Iya, terima kasih banyak Gue ya. lanjut anak adik bapak 2 dokter. Nila juga. Oh, dokter Nila. Nila juga. Tapi udah 8 tahun lah. Oh, Masih udah jadi dokter. Udah. Spesialis? Enggak. Yang banyak dokter nih, suaminya dokter. Sekarang ambil spesialis tulang di Solo. Masya Allah. Sekarang yang Kamu adiknya spesialis. ambil, kan udah dokter umum kan, sekarang ambil kecantikan di Jakarta. Di Jakarta. Masya Allah. Ada 4 orang, 5 orang tuh dokter di Jakarta semua. Sekolahnya sini di Unila sini. Semoga kita juga bisa Bisa. doain aja. Amin. Kita bisa sukses. Mudah-mudahan. aja. Mudah-mudahan. Amin. Nggak apa-apa. Cukup. Buat ini aja.